Cianjur kembali kehilangan sosok panutan. Kali ini mantan Bupati Cianjur 2 periode Cecep Muhtar Soleh meninggal dunia setelah mengalami sakit dan perawatan intensif di Rumah Sakit Bandung. Ribuan warga Cianjur pun antusias mengikuti sholat jenazah di Masjid Agung yang langsung dimakamkan di pemakaman keluarga Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah. Nama Cecep Muhtar Soleh tak asing lagi di telinga masyarakat Cianjur sebagai sosok yang dikenal warga Cianjur sebagai Bupati Cianjur 2 periode 2006 sampai 2016. Kabar duka yang datang dari keluarga pada hari Kamis sejak pagi 25 Juli 2026 tersiar kabar kondisi memprihatinkan dan harus masuk ICU sebuah rumah sakit di Bandung. Masyarakat Cianjur bak mendengar petir di siang bolong. Sosok periang, murah senyum, dan tak pernah menunjukkan wajah marah ini hingga dikenang sebagai sosok pemecah di saat suasana hening dan kaku menjadi riang gembira karena humor-humor segar yang dilontarkannya. Harus menerima takdir dipanggil Sang Maha Suci di hari Kamis setelah memperoleh kepastian dari pihak dokter melalui keluarga pada pukul 17:10. Sosok panutan sebagai pemimpin, politisi senior, ayah dari anak-anak, mentor dan guru bagi mereka yang pernah bersentuhan dengannya, hingga keberpihakannya kepada para ulama dan hal keagamaan, menyisakan banyak kenangan yang tak lapuk di telan waktu. Pertama, saya tentu menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang sedalam-dalamnya dengan kehilangannya salah satu tokoh besar di Cianjur ya. Saya pertama kali mengenal beliau pada saat beliau menjadi Kabagkesra sekitar awal tahun-tahun 2000 ya, gitu. Lalu kemudian kebetulan saya pada saat itu aktif di salah satu partai Islam, dan saya menjadi ketua satgas di partai tersebut, dan beliau menjadi calon bupati dari partai tempat saya bernaung. Pada saat itu pilkada masih ditentukan oleh DPRD tahun 2001 ya kalau tidak salah. Nah itu awal perkenalan tuh tahun 2000, kemudian saya lebih intens, lebih dekat tahun 2001. Lalu lebih jauh bergaul, banyak berkomunikasi, banyak berinteraksi dengan beliau, sehingga ada satu semacam chemistry antara saya dan beliau. Seiring dengan berjalannya waktu, dari tahun ke tahun saya semakin kenal jauh beliau, dan juga beliau mungkin semakin kenal siapa saya, semakin tahu siapa saya. Akhirnya kami banyak bekerja sama dalam berbagai hal, terutama dalam hal keumatan ya, dalam hal dakwah, dalam hal keagamaan terutama sekali. Pada saat beliau menjadi bupati, saya banyak diminta oleh beliau untuk membantu program-program keagamaan ya, karena beliau terus terang saja salah satu bupati yang sangat konsen dengan pendidikan keagamaan, terutama pondok pesantren dan para kiai. Nah, kebetulan saya sendiri memiliki lembaga pendidikan pondok pesantren, dan saya juga punya jaringan yang dinamakan Forum Kiai Pelemburan. Jadi tugas itu semakin intens, keakraban saya dengan beliau, dan beliau juga semakin dikenal oleh para kiai, sehingga pada saat beliau pilkada tahun 2006 itu betul-betul beliau banyak didukung oleh para ustadz, para kiai. Terutama kemudian seiring dengan berjalannya waktu, banyak program-program keagamaan yang beliau gulirkan yang bermanfaat bagi umat, baik itu pondok pesantren, masjid, para ustadz dan lain sebagainya, para santri. Sehingga pada pilkada 2011 itu beliau memenangkan pilkada untuk periode kedua, waktu itu dengan Dr. Suranto ya. Semakin banyak program-program keagamaan yang digulirkan. Akhirnya semakin dekat
hubungan saya dengan beliau semakin intens. Dan beliau itu jujur ya, bukan hanya seorang bupati, tapi juga seorang ayah bagi saya, kakak, mentor politik juga. Mentor politik, mentor sosial, mentor kehidupan ya. Beliau banyak sekali nasihat-nasihat yang saya serap dari beliau. Dan beliau itu kalau telepon pasti beliau berbicara keagamaan. Bagaimana ini hukumnya, begini, bagaimana. Dan kemudian beliau mengadakan satu pengajian khusus di rumahnya, kadang-kadang di masjid beliau, yang saya setiap seminggu sekali mengisi acara pengajian tersebut. Dari situlah kemudian hubungan kami semakin dekat, sehingga banyak orang yang mengasumsikan saya identik dengan beliau. Ketika ada beliau pasti ada saya, yaitu persepsi orang barangkali ya. Tapi secara khusus saya menganggap beliau bukan hanya sebagai seorang bupati, tapi seorang ayah, seorang yang punya dedikasi tinggi untuk kepentingan umat, seorang yang punya loyalitas tinggi untuk kemaslahatan agama. Sehingga selama beliau jadi bupati itu hampir tidak ada gejolak yang menyangkut keagamaan di Cianjur. Alhamdulillah ya, semua harmonis. Dan saya jujur, saya tidak mengada-ada. Beliau orangnya sangat religius. Apalagi ketika beliau setelah tidak menjadi bupati, itu sehari-hari itu kalau tidak ada kegiatan, beliau tuh tadarus Al-Quran. Luar biasa itu ya. Beberapa kali saya menemani beliau perjalanan umroh secara khusus. Dan jujur saya katakan, saya saja barangkali tidak bisa seperti beliau dalam hal ibadah. Beliau luar biasa pokoknya. Apalagi sebelum beliau jatuh sakit itu puasa Senin Kamis itu tidak pernah tertinggal beliau ya. Saya tahu persis setiap bulan beliau menghatamkan Al-Quran. Karena saya yang kadang-kadang beliau semakin tua Bapak mata semakin kurang jelas katanya. Tolong carikan Al-Quran yang besar, sehingga Bapak bacanya tidak usah pakai kacamata katanya. Saya carikan Al-Quran yang besar. Dan saya tahu beliau itu kemana-mana pasti, kalau kita di mobil itu barangkali kadang-kadang masih dengar musik dan lain sebagainya, beliau di mobil itu dengarkan Al-Quran. Saya tahu persis itu karena saya hampir setiap hari, bahkan detik-detik terakhir sebelum beliau jatuh sakit pun kegiatan harian bersama saya. Dan beliau luar biasa punya ruh keagamaan yang tinggi. Jadi buat saya Pak Cecep itu secara pribadi adalah pribadi yang religius, seorang ayah yang bisa menjadi panutan, seorang mentor yang betul-betul mumpuni. Dan mungkin bagi sebagian besar kiai hampir sulit ditemukan bupati yang punya perhatian besar seperti Pak Cecep terhadap kiai. Mohon maaf, saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Dr. Anas Haji Cecep Mukhtar Soleh. Pertama, kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Cianjur dimanapun berada, mohon doanya mudah-mudahan beliau ditempatkan dalam Raudhatun min Riyadil Jannah, di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal ibadahnya. Kemudian juga apabila beliau punya dosa, kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja, saya mewakili keluarganya mohon kiranya sudi dimaafkan untuk kesalahan dan kealpaan beliau. Lalu juga jika ada memang janji-janji beliau yang belum terpenuhi, saya mohon maaf. Dan apabila janji tersebut bisa ditunaikan oleh keluarganya, tentu akan saya sampaikan kepada pihak keluarganya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan amal bakti beliau kepada Cianjur ini bisa diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya, sehingga di Cianjur tidak kekurangan tokoh-tokoh yang bisa memimpin masyarakat Cianjur ke depan. Selamat jalan Pak Cecep. Semoga Allah menerima segala amal ibadah dan kebaikan Bapak. Rakyat merindukan sosok pemimpin sepertimu. Iman Sulaiman untuk kabar Cianjur TV.